Kalau sistem kelistrikan, sistem kimia dalam tubuh kita itu kurang bagus, itu yang menyebabkan tubuh kita sangat rentan terhadap penyakit. Ya, jadi disinilah pentingnya peran diri kita dalam proses penciptaan. Yuk, kita mau berperan apa dalam proses penciptaan? Ulangi ya, proses penciptaan cuma 3. Membayangkan, merasakan, kemudian menerima. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya di membayangkan, tadi ada 4 langkah, di merasakan ada 4 langkah. Ulang-ulang para sahabat, sampai para sahabat mengerti ini. Lalu dipraktekkan. Laporkan pada saya. Luar biasa ya hasilnya. Baik. Nah, jadi yang tadi baru 2 langkah ya. Yang pertama membayangkan, yang kedua adalah merasakan. Nah, bagaimana langkah untuk menerima? Awas ya, menerima itu bukan begini, bukan begitu ya. Ini ada ilmunya. Yang pertama, langkah yang pertama. Kekuatan cinta atau kekuatan positif akan bekerja lewat kekuatan alam. Jangan lupa ya, kekuatan positifnya akan bekerja lewat kekuatan alam. Jadi alam ini ya tidak diam. Dia punya kekuatan. Baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Untuk apa? Untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Jadi sebetulnya yang kita inginkan ini tentu saja bukan dihadirkan oleh kita, dihadirkan oleh kekuatan alam. Nah, sekarang bagaimana kekuatan cinta kita itu bisa ya menggerakkan agar kekuatan alam bekerja untuk menghadirkan yang kita inginkan. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, pahami kekuatan alam akan menggunakan berbagai keadaan, kejadian, orang untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Jadi, ya cara alam menghadirkan yang kita inginkan ini pasti dong menggunakan berbagai keadaan atau orang, ya, atau apa saja yang menjadi lantaran. Kan tidak mungkin kan uang jalan ke rumah kita karena dia tidak punya kaki. Pasti datang ke rumah kita itu ya lewat kita berhubungan dengan orang, mungkin saja ada hubungan bisnis, ada hubungan apa? Ada hubungan kasih sayang sehingga orang bisa memberikan uang. Kan uang itu datang kepada kita dibawa oleh orang, tapi orang ini digerakkan siapa? Digerakkan oleh kekuatan alam. Lalu kenapa alam bisa menggerakkan orang ini? Karena kita yang mengundangnya. Kita yang mengundangnya lewat pikiran dan perasaan kita. Ya, itu mekanismenya. Jadi apapun yang kita inginkan, kita harus menginginkannya dengan sepenuh hati. Jadi kenapa yang kita inginkan tidak datang kepada kita? Saya pastikan para sahabat menginginkannya tidak sepenuh hati. Membayangkan dan merasakannya tidak sepenuh hati. Langkah membayangkan dan langkah merasakannya belum tahu caranya. Dan saat ini di episode yang kelima saya beritahu caranya. Luar biasa ya, silahkan dipraktekkan. Jadi keinginan itu adalah cinta. Kembali lagi kepada episode yang pertama, episode 1. Adakah teknologi ini kalau tidak ada cinta? Tidak ada bukan? Kenapa? Para ilmuwan melakukan penelitian, ya, penelitian tentang optik, penelitian tentang listrik, tentang magnet, tentang gelombang, tentang termodinamika. Kan semua itu karena ada keinginan. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu, rahasia alam, yang ketika rahasia itu diciptakan dalam teknologi, membuat kehidupan manusia menjadi mudah. Coba bayangkan para sahabat, apakah video ini bisa dinikmati oleh para sahabat kalau tidak ada kamera? Apakah video ini bisa dinikmati para sahabat kalau tidak ada IT? Kan tidak ada. Dan semua penciptaan, semua penemuan, bukankah sebetulnya berasal dari keinginan positif yang dimiliki oleh para ilmuwan? Maka kita harus berterima kasih pada mereka. Kalau nggak ada mereka, tidak ada teknologi. Dan menganggap mereka ini ya cuma-cuma. Karena penemuan itu sambung menyambung para sahabat. Dan tidak ada satu penemuan yang berdiri sendiri. Ya, semua penemuan itu bersambung menyambung. Makanya kalau dalam riset selalu ada yang disebut dengan rekomendasi atau saran. Jadi riset ini bisa dilanjutkan untuk kondisi yang berbeda. Itu kan biasanya seorang peneliti ngasih saran di akhir kesimpulannya. Dan saran itu untuk ditindaklanjuti oleh peneliti berikutnya. Karena apa? Kan ada batasan waktu. Ya, karena apa?